Ya udah itu sampai saya juga pengen keluar dari pelatnas gara-gara nggak kuat, udah sama senior-seniornya tuh udah gila banget yang namanya kita latihan itu. Udah kayak kita tuh, bulan-bulanan sama laki-laki dipukul, ditendang kenceng, sama perempuan juga gitu, terus di kamar juga nggak boleh ngomong, pokoknya parah deh, parah. Kalau saya nih, ini ngomongin saya ya, gitu. Emang, tertarik jadi atlet karate tuh awalnya karena memang basic-nya tomboy ya, gitu kan. Dulu kan ya masih kecil kan kita tomboy, kita pengen, jadi strong woman lah, super woman ceritanya. Terus juga kebanyakan nonton kayak yang Wonder Woman, dulu kan ada kan film yang di TV gitu kan, Wonder Woman. Terus udah gitu juga sering nonton film-film yang cewek, kayak dulu tuh aku ngefans banget sama Cynthia Rothrock, kalau inget deh dulu zaman dulu Cindy Rothrock ya nggak sih? Dia kan jago banget tuh gitu, terus udah gitu, ya pengen jadi kayak dia gitu awalnya, makanya ikutlah bela diri gitu. Jadi ikut bela diri, awalnya malah saya tuh taekwondo gitu, ikut di salah satu sekolah gitu, ya biasa ekskul taekwondo, abis itu mungkin taekwondonya nggak berjalan lancar soalnya pelatihnya, ke gitu, waktu itu lagi pergi ke luar negeri sekolah, terus udah gitu akhirnya saya nggak ikut lagi ke dia, terus ikut temen satu lagi yang karate gitu. Nah nggak taunya pas di karate itu, ya lebih banyak pertandingan-pertandingan gitu. Waktu waktu kecil kan kita nggak ngerti ya, kita cuma latihan, terus udah gitu ada pertandingan, ya udah ikut gitu. Nah, waktu bertanding, menang nih ceritanya gitu, nggak menang langsung juara satu sih, dapat medali perak. Dulu sih bukan medali ya, dapetnya piala. Jadi ya karena kita waktu, bertanding menang, dapat piala, pulang bawa piala, ya jadinya semangat kan, serius. Nah, akhirnya berkelanjutan lah latihan, pokoknya wah utamain latihan terus gitu ya. Selain jadi pengen strong ya, terus udah gitu ada prestasi ternyata di situ gitu. Jadi, ya udah latihan terus bertanding lagi, terus dapat lagi piala gitu. Jadi ya akhirnya kita tercebur lah jadi atlet gitu ya kan, masuk ke, eee tim DKI gitu kan. Wah bangga banget nih bisa masuk tim DKI karena kita, juara di Kejurda, kejuaraan, daerah kan. Nah setelah itu jadi masuk tim DKI, ikutlah kejuaraan nasional. Nah setelah di kejuaraan nasional juara lagi nih. Nah waktu juara ya masuklah tim nasional gitu. Akhirnya ikut kejuaraan Asia, junior gitu kan di luar negeri, pertama kali ke luar negeri, ya begitulah. Akhirnya ya terus sampai SEA Games, sampai Asian Games, sampai kejuaraan Asia, kejuaraan dunia. Walaupun di kejuaraan dunia, nggak dapet apa, prestasi bagus sih, paling saya cuma sampai Asia doang pernah dapat medali emas. Tapi kan paling nggak, ya udahlah akhirnya jadilah atlet gitu, di-labelin nama atlet, cia gitulah. Kalau dari orang tua dulu terus terang aja memang nggak mendukung ya, ya karena kan melihat anak perempuannya nggak, apa namanya, nggak pokoknya saya tuh jarang banget belajar, sukanya, apa namanya, karate gitu kan. Wah ini nggak jelas nih mau ngapain sih karate-karate, emang, mau jadi apa gitu nanti ke depannya. Jujur aja memang nggak ada dukungan dari orang tua.
Nah, tapi memang ini kan kemauan diri sendiri ya, gitu kan. Apalagi saya sudah, dapat, prestasi kecil gitu, jadi apa ya namanya, penasaran gitu, "Oh, bisa lagi nggak sih lebih tinggi lagi?" Cuman memang awalnya jujur nggak didukung gitu ya, saya pergi sendiri, latihan-latihan sendiri. Cuma pada saat kita sudah, berada di titik ya juara nasional itu kan di titik tertinggi ya gitu kan di Indonesia gitu. Pada saat saya, apa namanya, jadi juara nasional, nah mama mungkin ngelihat ya, orang tua lah, mama, terus udah gitu yang lain, ngelihat, "Oh iya ternyata, eee, serius nih si Jenny nih," gitu kan. Nah, akhirnya didukung penuh, ya gitulah mungkin hidup ya, orang kan melihat kan, hasilnya duluan kali ya, nggak mau ngelihat prosesnya kan, dia kan nggak tahu gitu ke depan ternyata bisa bisa apa namanya, membanggakan, diri sendiri, membanggakan keluarga lewat prestasi gitu. Ya jujur awalnya memang, waktu meniti karir sampai ke nasional memang nggak didukung. Tapi pada saat kita udah mencapai puncak jadi, tim nasional, juara nasional, masuk ke tim nasional, kejuaraan-kejuaraan di luar ya didukung penuh, bener-bener didukung gitu. Kalau dulu kita di, kategori umur waktu junior itu, saya itu di kategori kelas 17 tahun dulu, nggak ada kelas berat badan kalau dulu zaman saya junior, kalau sekarang kan banyak ya kelas, kadet, junior, senior tuh kan bukan, kadet, junior, under 21 itu dia ada kelas berat badannya, tapi kalau dulu nggak ada. Saya di kategori 17 tahun. Nah itu hitungannya sih, agak telat ya gitu, agak telat jadi juara nasional di umur 17 tahun, padahal kan masih ada di, maksudnya kelasnya itu awalnya 14 tahun, 15, 16, 17, 18. Jadi memang sebenarnya saya telat masuk karatenya tuh telat gitu. Orang-orang tuh udah dari umur 7, 8 tahun, udah dari kecil, tapi sekarang sayanya SD, kelas 6 SD, terus udah gitu seriusnya kelas 1 SMP. Jadi ya termasuk telat. Nah, jadi juaranya di 17 tahun, gitu. Eee, saya kejuaraan Asia itu udah dari tahun 2001, pertama kali ikut no no no, waktu junior tahun 98, itu junior ya, gitu. Itu saya nggak dapet, saya cuma dapet di beregu putri, di komite tim, female komite tim. Nah, tapi itu junior. Nah, pada saat saya senior, saya masuk ke tim SEA Games, nah di situ ada uji coba kejuaraan Asia ya, biasa ya sebelum SEA Games kan pasti ada banyak uji coba. Salah satunya itu kejuaraan AKF. Nah itu pertama kali saya, ikut, ternyata saya bisa dapat perunggu gitu kan. Wah seneng banget, ya gimana lah Asia gitu, terus senior gitu kan. Junior aja saya nggak pernah dapet gitu kan. Terus udah gitu, eee, next, terus kan maksudnya tahun 2004 kejuaraan lagi Asia gitu, terus udah gitu saya ikut lagi AKF, ya puji Tuhan dapat medali emas dan itu menurut saya sih, ya spektakuler ya buat diri saya karena kan ya memang effort-nya gila banget, dari tahun ke tahun tuh latihan terus, pelatnas wah perjuangannya deh gitu. Yang namanya latihan tuh sama senior-senior, sama seniornya galak banget, mukulinnya juga mukulin bener-beneran gitu kan. Bukan cuma di tempat latihan, di luar latihan juga saya juga di inilah, namanya anak junior kan gitu kan, dipelonco terus gitu. Nah tapi pada saat itu ya namanya itu membentuk mental sih, membentuk mental pada saat kita ditekan ditekan, terus begitu kita dipelonco, pokoknya habis deh sama senior karena memang saya tuh eranya tuh saya yang paling junior sendiri gitu pada saat itu. Ya udah itu sampai saya juga pengen, apa namanya, keluar dari pelatnas gara-gara nggak kuat, udah sama senior-seniornya tuh udah gila banget yang namanya kita latihan itu, udah kayak kita tuh
bulan-bulanan, sama laki-laki dipukul, ditendang kenceng, sama perempuan juga gitu, terus di kamar juga nggak boleh ngomong, pokoknya parah deh, parah. Nah setelah itu, saya ikut kejuaraan Asia, ya mungkin udah udah nggak ini ya, udahlah ini dah, udah yang paling gua harus dapat gitu. Nggak taunya dapet juga gitu. Jadi ya puji Tuhan lah, semua mentalnya tuh kebentuk pada saat bertahun-tahun ya, terus udah gitu dapat sesuatu yang luar biasa di tahun itu gitu. Tapi next-nya memang saya ada ikut kejuaraan Asia lagi, setelah tahun 2004, 2005 saya ikut kejuaraan Asia, saya masih di perunggu. Ya kalau menurut saya pas setiap kita ikut kejuaraan Asia kita masih di tingkat 3 besar, menurut saya, ya bukan untuk saya juga, untuk yang lain prestasi Indonesia ya, ketika kamu bisa mempertahankan posisi 3 besar di setiap kejuaraan Asia, itu prestasi sih, gitu kan. Kadang ada orang yang juara sekarang doang, besok nggak juara, nanti nggak juara lagi gitu. Jadi ketika kita di posisi 3 besar itu prestasi. Jadi menurut saya sih ya lumayan lah gitu, paling nggak bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Kalau saya waktu itu memang pada saat saya mau mundur gitu kan, memang saya di hari-hari terakhir justru eee, kira-kira 2 bulan atau 1 bulan sebelum SEA Games gitu. Saya udah pengen mundur banget karena memang saya benar-benar nggak kuat dengan situasi. Pelatih nggak segalak itu, tapi justru senior-seniornya yang galak banget gitu. Nah, pada saat itu saya cuma berpikiran ya, eee, masa sih kalah sama diri sendiri gitu kan. Masa sih, kita nggak mampu untuk ya sedikit lagi lah paling, beberapa langkah lagi kita bisa mencapai prestasi gitu kan. Masa, kalah. Jadi lebih ke kalahin diri sendiri pada saat itu, gitu. Jadi jangan mau kalah sama situasi, jangan mau kalah sama keadaan, dan yang paling penting jangan mau kalah sama diri sendiri. Gitu sih kalau saya waktu itu ya, gitu. Akhirnya di SEA Games, ya puji Tuhan saya juga bisa berbuat untuk pertama kali ikut kejuaraan yang spektakuler, untuk semua atlet kan pengen, wah pengen jadi atlet SEA Games, pengen jadi juara SEA Games. Dan pada saat itu saya bisa dapat medali perak sih, tapi kan paling enggak kita bisa berjuang sama senior-senior dan akhirnya kita juga bisa diandalkan, kan itu bangga ya. Ternyata senior juga ngandelin kita. Yang dulunya senior juga kan ngecilin, terus udah gitu yang nggak ngelihat kita, pada saat itu ternyata kita yang menjadi tumpuannya, wah akhirnya kita, bisa diterima sama senior-senior, gitu. Puncak, prestasi saya sih di AKF dan di Asian Games ya. Saya 2 kali ikut Asian Games, yang pertama kali itu saya, gagal lah hitungannya karena, eee, target saya sebenarnya di Asian Games pertama ini, karena pada saat itu saya sudah mengalahkan lawan-lawan saya yang, akan bertemu di Asian Games nih ceritanya, gitu. Tapi nggak tahu gimana ya, memang belum dikasih sama Tuhan, ya akhirnya di Asian Games saya gagal gitu. Nah, 4 tahun kemudian, ya saya masih masuk di tim Asian Games, ya di situ saya berjuang mati-matian gitu, paling enggak saya harus mendapatkan medali, targetnya tuh begitu. Saya dapat medali dan ya puji Tuhan akhirnya saya bisa dapat medali perunggu, gitu. Dan itu yang menurut saya, ya pencapaian saya terbaik lah gitu, karena kalau di karate hanya hitungannya tuh hanya beberapa orang lah yang bisa di-list gitu, siapa-siapa aja yang bisa meraih medali di Asian Games gitu. Nah setelah setelah itu masih berlanjut gitu kan, pelatnas, SEA Games, terus udah gitu kejuaraan-kejuaraan kayak PON gitu, saya masih berlanjut dan, saya memutuskan untuk pensiun itu
pada saat saya nikah sih, gitu. Ya perempuan ya paling ujung-ujungnya ya karena nikah, terus udah gitu harus, punya anak gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita pensiun, walaupun hati sih sebenarnya masih pengen ya, cuma ya udahlah gitu, pada saat saya nikah jadinya, pas pensiun gitu. Iya ya, tahun 2009 saya nikah, tapi setelah itu juga saya masih bertanding sih gitu, 2010 aja juga saya masih bertanding gitu kan. Tapi ya nggak bisa seserius itu gitu kan, karena kan ya beda ya, udah beda gitu kan, gitu. Tahun 2009 saya nikah dan akhirnya saya maju mundur, oh terus enggak nih coba-coba ikut bertanding lagi, tapi ya akhirnya bener-bener ya udahlah cukup aja sampai sini gitu. Pada saat saya pensiun itu jadi atlet ya saya terus terang aja gitu, saya masih gitu punya passion di karate kan. Walaupun saya memang belum bisa, apa namanya, aktif, artinya aktif melatih yang full time gitu kan, karena saya juga baru punya anak atau segala macam gitu ya, tapi saya tetap mengikuti perkembangan-perkembangan karate gitu, seperti apa sih gitu, apa, atlet-atlet setelah saya gitu, prestasinya seperti apa gitulah. Nah setelah sekitar tahun-tahun 2013, anak udah rada gede nih gitu kan, udah rada gede, ya udah bisa ditinggal-tinggal, akhirnya saya, join lah gitu kan, ikut-ikut ngelatih, di DKI gitu. Kebetulan juga saya tugaskan langsung sama pimpinan, ya udah bantu-bantu gitu kan, karena mungkin mereka melihat figur atau apa gitu kan, atlet perempuan gitu kan. Jadi saya join di DKI, ya akhirnya ya berlanjut lah tuh gitu. Ya saya ngurusin anak-anak kecil, awalnya anak-anak kecil yang usia dini, pemula gitu kan. Ikut-ikut kejuaraan dulu tuh ada kejuaraan namanya Mendikbud, kejuaraan khusus, pemula ke bawah gitu kan. Kalau Mendagri kan kadet, junior, under gitu. Jadi awalnya saya, ditugaskan pelatih anak-anak gitu, artinya yang kadet ke bawah gitu. Nah, terus berkelanjutan ya mungkin masih dipercaya ya jadi pelatih, akhirnya, berlanjutlah sampai terakhir kemarin, saya mendampingi di PON 2020 lah, PON 2020. Banget ya, maksudnya beda banget gitu. Pada saat kita jadi atlet, pikirannya ya buat diri sendiri, artinya pokoknya gue harus juara, pokoknya gue harus latihannya, lebih daripada teman-teman yang lain, pokoknya otaknya tuh di tempat latihan, nggak mau kalah gitu, dimanapun kita nggak mau kalah gitu. Tapi untuk diri sendiri gitu, egonya untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk pada saat kita jadi pelatih, kita harus, menurunkan ego bukan untuk diri sendiri, tapi untuk anak-anak gitu. Artinya, kita harus melihat kelebihan dan kekurangan anak-anak gitu. Kita bertanding maksudnya kalau atletnya bertanding kita lebih tegang dibanding diri kita sendiri. Karena gimana ya, pada saat kita dulu bertanding, ya kita bisa juara misalnya, tapi pada saat kita ngelatih anak kita nggak juara, itu stresnya lebih gitu kan, gitu, dibanding kita yang bertanding sendiri, gitu. Nah itu, jadi perbedaannya pada saat, bertanding sih, lebih ke itu. Jadi tanggung jawabnya lebih, karena kita bertanggung jawab untuk atlet dan bertanggung jawab juga untuk pengurus, gitu. Bertanggung jawab juga kalau atletnya gagal, kita lah yang digantung, kalau atletnya menang, belum tentu juga kita yang disanjung, kan gitu. Kalau dulu atlet, ya kita kalah, kita dimarahin, tapi kalau kita menang, ya kita yang kan yang disanjung. Jadi itulah, banyak banget perbedaannya. Tantangan untuk karate ke anak-anak atlet ya gitu kan, memang, eee, sebenarnya sejujurnya kalau misalnya mau bicara soal atlet perempuan, sebenarnya atlet perempuan
akan bisa lebih berprestasi dibanding atlet laki-laki. Karena apa? Karena perempuan itu, eee, contoh lah di karate, lu galak sedikit, lebih berani berantem gitu kan bahasanya, itu bisa lebih unggul dibanding, laki-laki kan banyak, semuanya galak kan artinya, semuanya mau berantem gitu, dibanding perempuan. Kalau perempuan itu kan dia, lebih ke mental mental membunuhnya nih, punya enggak kalau di karate, kamu punya nggak mental membunuh gitu, itu yang lebih membedakan. Nah, kalau di atlet karate sendiri perempuan itu dan, lebih sering membuktikan prestasinya lebih daripada, apa namanya, laki-laki ya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung kayak kemarin di PON gitu kan lebih banyak atlet perempuan ya yang yang banyak, berprestasi gitu. Sama juga kalau dihitung-hitung kayak kemarin Olimpik perempuan nggak sih yang lebih banyak gitu kan. Jadi itu gitu, tantangan anak-anaknya ya harus bisa lebih mempunyai mental yang lebih gila lagi gitu. Semua tuh balik-baliknya ke mental gitu. Tapi mentalnya itu dibentuk dari latihan gitu. Jadi, apa namanya, seleksinya tuh seleksi alam pada saat kalian berkompetisi di dalam, latihan, gitu sih, gitu. Tapi untuk jadi pelatih sendiri, ya gimana caranya membentuk mereka supaya sama, at least sama seperti kita punya mental berjibaku, mental, apa namanya, bertarung gitu. Nah tapi juga dengan memotivasi yang lebih ke personal, karena perempuan kan banyak bapernya ya, gitu kan. Perempuan kan banyak, apa ya, ada aja gitu masalahnya, di disinggung sedikit, tersinggung, dimarahin sedikit, ngambek sampai lama. Nah itu, kita sebagai pelatih perempuan harus bisa lebih apa namanya, menganggap mereka tuh partner gitu. Support-nya bukan support ke marah-marahin, tapi lebih ke kekeluargaan gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak semangat, kita berbicaranya, kalau saya sih berbicaranya soal ini ya, soal misalnya, eee, apa sih yang bikin kalian ngebanggain keluarga, jadi lebih ke psikisnya gitu kan, apa namanya, "Lo kalau misalnya lo juara, orang tua lo tuh bakalan naik gitu martabatnya," gitu kan. Kalau misalnya kalian juara, kalian tuh bisa membanggakan semuanya gitu, kalian bisa jadi tulang punggung keluarga lah, bla 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 lah, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke ya ya itu sih ini cara saya ya gitu kan. Jadi lebih ke ininya lah, lebih ke ngambil ke perasaan-perasaan dia gitu. Jadi nyemangatinnya lebih ke situ, ngasih motivasinya. Gitu. Apa namanya, membagi waktu antara saya seorang ibu, saya juga harus ngurusin anak-anak orang lain gitu kan. Memang agak sedikit, apa namanya, ini ya buat saya gitu, PR gitu kan. Karena satu sisi anak juga harus sekolah gitu, anak juga harus diajarin, kayak mau final test, mau ujian, semuanya kan juga kan ya namanya seorang ibu paling nggak harus ngedampingin. Tapi juga saya harus juga ngedampingin anak-anak yang akan bertanding gitu. Cuma ya sementara ini beberapa kali memang saya selalu ngajak anak saya gitu kan. Kayak kemarin pelatnas, ya saya ajaklah anak saya ikut sama saya, supaya tinggal sama saya juga bisa ngelatih, saya juga bisa, barengan sama anak saya, paling kayak gitu. Terus udah gitu ya waktunya, ya pada saat jam latihan saya tinggal, tapi pada saat saya ada waktu yang memang biasanya kan kalau misalnya di pelatnas kan bukan hanya latihan, kadang-kadang kita meeting, kadang-kadang kita, bikin program latihan atau kita, apa, meeting evaluasi gitu kan. Jadi memang banyak waktu-waktu luang yang harus kita gunakan untuk seputar-seputar karate juga gitu ya. Tapi paling ya gitu, saya bawa anak saya supaya dia bisa tetap dekat sama saya juga bisa, mantau gitu kesehariannya gitu.
Tapi memang banyak juga yang saya tinggalin gitu ya, paling, eee, saya harus berbagi sama suami, gantian ya gitu, kalau misalnya memang dia belum terlalu sibuk, suami belum terlalu sibuk, ya dia akan gantian sama saya untuk ya kalau latihan ditinggalin, nanti balik lagi, cepet-cepet pulang aja gitu. Jadi lebih ke semuanya supaya dapet, kadang-kadang saya bawa, kadang saya tinggalin, ada juga tante yang juga ngejagain, gitu sih. Dibikin simpel aja. PR sih, tapi ya udahlah, harus begitu. Harapan saya untuk karateka putri Indonesia, bisa lebih menyumbangkan medali lagi untuk Indonesia. Karena apa? Karena sebenarnya Indonesia itu punya perempuan-perempuan yang strong. Indonesia itu punya perempuan yang, mentalnya sebenarnya bisa disamakan sama laki-laki. Karena apa? Karena saya sudah membuktikan gitu. Pada saat kita latihan, kita bisa mengalahkan laki-laki tuh bisa gitu loh. Jadi, harapan saya sih perempuan lebih berjibaku lagi untuk membentuk mental kalian, supaya kalian bisa dapat yang terbaik lagi nanti di kejuaraan-kejuaraan ke depan, gitu.